Pernah nggak sih Anda merasa kalau cara kita memandang politik global itu rasanya udah usang? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Aturan main internasional saat ini sedang ditulis ulang loh, tepat di depan mata kita. Dan ini artinya kita butuh cara pandang yang benar-benar baru untuk memahaminya. Kutipan dari Antonio Gramsci ini rasanya pas banget ya untuk sekarang. Ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan. Kita ini lagi hidup di tengah transformasi sejarah yang masif, sebesar apa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Dunia yang lama sedang sekarat, sementara dunia yang baru masih berjuang untuk lahir. Oke, untuk membedah transformasi ini, kita akan mulai dengan melihat kenapa sih tatanan yang lama itu bisa runtuh. Lalu kita bahas kenapa ide yang populer soal dunia multipolar itu sebenarnya kurang pas. Nah, sebagai gantinya, kita akan kenalan sama konsep dunia multi-order, dan kita uji langsung pakai kasus invasi Ukraina. Terakhir, kita akan lihat gimana persaingan visi tentang kehidupan yang ideal membentuk masa depan kita, dan tentunya gimana kita bisa menyikapi era baru ini. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Tatanan dunia yang runtuh. Pasti terasa kan? Ada perasaan goyah, nggak stabil di mana-mana. Itu karena sistem yang kita kenal sejak akhir Perang Dingin, sekarang ini lagi hancur berkeping-keping. Buktinya, wah, ada di mana-mana. Lembaga-lembaga besar kayak PBB dan WTO sering banget lumpuh, dan ironisnya justru oleh anggota terkuat mereka sendiri. Alih-alih kerjasama, yang kita lihat malah kompetisi yang super sengit, di mana energi dan teknologi sekarang jadi senjata geopolitik. Nah, penjelasan yang paling sering kita dengar untuk semua kekacauan ini adalah, oh, kita sedang menuju dunia multipolar. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi seperti yang akan kita lihat, gambaran ini tuh sebenarnya nggak lengkap. Jadi apa sih sebenarnya dunia multipolar itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah sistem di mana kekuasaan nggak lagi cuma dipegang satu atau dua negara super, tapi tersebar di antara beberapa kekuatan besar. Teori ini cenderung melihat semua negara itu sama, cuma pion-pion yang peduli soal kekuasaan dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah, disinilah masalahnya. Memakai kacamata multipolar buat melihat dunia sekarang, itu ibarat nonton film 4K tapi pakai kacamata yang buram. Pandangan ini terlalu menyederhanakan masalah dan malah melewatkan dinamika-dinamika baru yang justru paling penting. Jadi, jelas kita butuh kerangka yang lebih baik kan? Nah, disinilah konsep dunia multi-order masuk. Anggap aja ini lensa yang lebih tajam, cara yang lebih canggih untuk memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi di panggung dunia. Inti idenya begini, kita itu bukan bergerak ke satu sistem global dengan banyak kutub kekuatan. Bukan. Sebaliknya, kita lagi menyaksikan munculnya beberapa tatanan internasional yang berbeda dan seringkali saling bersaing. Masing-masing tatanan ini punya aturan, nilai, dan identitasnya sendiri. Jadi, jangan bayangkan satu planet dengan banyak negara adidaya, tapi bayangkan sebuah multiverse geopolitik. Oke, mari kita bandingkan langsung biar jelas. Kacamata multipolar itu cuma fokus ke siapa yang punya militer dan ekonomi paling kuat. Titik. Tapi, kacamata multi-order ini ngajak kita melihat lebih dalam. Ini soal persaingan nilai dan norma. Jadi, ini bukan lagi tentang satu panggung global, tapi tentang beberapa panggung yang berbeda, di mana masing-masing punya aturan mainnya sendiri. Biar lebih kebayang seberapa kuatnya lensa baru ini, coba kita terapkan pada satu peristiwa besar, invasi Rusia ke Ukraina. Peristiwa ini adalah sebuah guncangan dahsyat yang nggak bisa dijelaskan sepenuhnya pakai teori lama. Jadi pertanyaannya simple, apakah teori multipolar yang standar itu bisa benar-benar ngejelasin kenapa Rusia sampai menginvasi Ukraina? Kalau ini cuma soal keseimbangan kekuatan, jujur aja, banyak banget yang nggak masuk akal. Gini, coba pikirin deh. Pertama, ekonomi Rusia itu kan kira-kira selevel sama Italia. Apa itu bisa disebut kutub kekuatan global? Kayaknya enggak. Kedua, ini bukan cuma soal menandingi NATO. Ini adalah proyek ambisius Putin buat membangun tatanan Eurasia yang khas, yang dia sebut Ruski Mir. Dan yang paling penting, invasi ini adalah serangan langsung frontal terhadap aturan main dari tatanan liberal itu sendiri. Nah, disinilah poin kuncinya. Dari sudut pandang multi-order, tindakan Rusia jadi jauh lebih masuk akal. Invasi itu bukanlah sebuah anomali, justru itu adalah sebuah langkah yang sangat disengaja dan terang-terangan untuk membangun sebuah tatanan tandingan yang menolak aturan-aturan yang ada. Ini membawa kita ke jantung dari gagasan dunia multi-order. Persaingan yang kita saksikan sekarang ini bukan semata-mata soal siapa yang punya tank atau uang lebih banyak. Sama sekali bukan. Ini adalah benturan yang fundamental antara visi-visi yang berbeda tentang seperti apa sih masyarakat yang ideal itu? Terus, apa sih visi kehidupan yang baik itu? Sederhananya, ini adalah lem ideologis yang menyatukan sebuah tatanan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan,
Kita mau bangun masa depan yang kayak gimana sih? Dan setiap tatanannya muncul, punya jawaban dan kompas moralnya sendiri-sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat paling nggak ada 3 tatanan besar yang lagi bersaing, masing-masing dengan visi kehidupan baik yang beda banget. Ada tatanan liberal, pimpinan Amerika, yang dasarnya demokrasi dan hak individu. Lalu ada tatanan Belt and Road-nya Tiongkok, yang fokus ke pembangunan ekonomi yang dikontrol negara. Terus ada tatanan Eurasia, pimpinan Rusia, yang dibangun di atas nasionalisme iliberal dan nilai-nilai tradisional. Nah, di tengah persaingan ketat ini, muncul pemain-pemain kunci baru yang disebut negara ayunan. Contohnya seperti India, Brazil, dan tentu saja Indonesia. Mereka ini nggak memihak 100% ke satu kubu. Sebaliknya, mereka secara pragmatis belanja, memilih dan memilah dari setiap tatanan mana yang paling menguntungkan kepentingan nasional mereka. Lantas apa artinya semua ini buat kita ke depannya? Oke, mari kita simpulkan apa saja sih ciri-ciri utama dari era baru yang serba kompleks ini. Jadi siap-siap ya untuk dunia yang akan terus terpecah-pecah. Diplomasi itu bakal kayak menu à la carte, di mana aliansi bisa ganti-ganti tergantung isunya apa. Negara-negara ayunan akan makin punya peran penting. Dan lupakan soal keseimbangan yang stabil. Kita akan hidup dalam kondisi ketidakseimbangan yang terus-menerus. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari semua ini, inilah dia. Dunia kita tidak bergerak menuju satu set aturan atau nilai yang seragam. Justru sebaliknya, kita sedang menyaksikan sebuah diversifikasi yang luar biasa. Tatanan-tatanan yang berbeda ini kemungkinan besar akan menjadi semakin berbeda seiring waktu, bukan semakin mirip. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di dalam multiverse geopolitik ini, dengan aturan dan nilai yang begitu beragam, mampukah kita menemukan cara-cara baru untuk bekerja sama mengatasi tantangan bersama, seperti perubahan iklim atau AI? Atau jangan-jangan kita memang ditakdirkan untuk terus terpecah belah? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan arah abad ke-21.